Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurmaini dengan NIM C1B0201015 dari R003 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan tentang manajemen piutang. Pertama, di sini ada pengertian manajemen piutang menurut Soe Marceau. Piutang usaha adalah penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak dengan siapa ia berhutang. Perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini, perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang. Piutang usaha jangka pendek dapat dibagi atas dua, yaitu yang pertama, piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Piutang usaha terhadap langganan dalam perkiraan piutang usaha dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha perusahaan yang normal atau kurang dari 1 tahun. Lalu piutang yang akan diterima. Piutang yang akan diterima merupakan kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan, akan tetapi belum saatnya untuk diterima. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen piutang. Warrell, Reve, dan Weiss mengklarifikasi piutang ke dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel, tagih, dan piutang lain-lain. Menurut Bambang Rianto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi piutang usaha adalah sebagai berikut, yaitu pertama, volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari total penjualan, maka jumlah investasi dalam piutang juga demikian. Selanjutnya, yang kedua ada syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit ini dapat bersifat ketat atau lunak. Yang ketiga ada ketentuan tenaga pembatas kredit. Dalam penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Yang keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Kebijakan dalam penagihan piutang secara aktif ataupun pasif dapat dilakukan oleh perusahaan. Kebiasaan pembayar pelanggan. Sebagai pelanggan mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan menjadi cash discount, sedang sebagian lagi tidak demikian. Selanjutnya ada manajemen piutang usaha. Piutang yang diberikan perusahaan kepada para langganannya diharapkan dapat tertagih tepat pada waktunya. Akan tetapi, ada kalanya piutang tidak dapat ditagih kembali. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, perusahaan perlu mengolah piutang. Yang terakhir ada jenis-jenis piutang. Dalam praktek dikenal 2 jenis piutang, yaitu pertama piutang dagang. Piutang dagang adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh si pembeli kepada perusahaan. Yang kedua ada piutang wesel atau piutang pendapatan, yaitu piutang yang tidak timbul dari penjualan sehari-hari karena piutang dagang berkaitan erat dengan operasi perusahaan yang materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tingkah laku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.